Sulitnya belajar di gurun Sahara. Panas. Kenapa sih hari ini bisa sepanas ini? Kamu jangan bilang panas-panas terus dong. Nanti jadi makin panas. Panas. Nobita, libur musim panas kan hampir selesai. Kamu sudah kerjakan PR belum? Kalau sekarang mustahil, Bu. Apa maksudnya mustahil? Kamar ini terlalu sempit, terlalu panas dan kotor lagi. Mana mungkin aku bisa konsentrasi? Apa kamu bilang? Ibu tahu tidak, Sunio saja sampai menginap di villa demi mengerjakan PR-nya. Villanya itu di Kairizawa. Seharusnya aku juga begitu dong. Maaf, ibu tidak sanggup seperti itu. Lagi panas seperti ini, ibu malah marah-marah. Jadi kalau ada tempat yang sejuk, kamu mau belajar dan mau mengerjakan PR. Pastinya begitu. Oke, ini bukan di Karuizawa. Tapi kalau pergi ke dataran tinggi di Swiss, kamu mau belajar. Itu indah sekali. Aku pasti habiskan waktuku untuk belajar deh. Atau misalnya di tengah hutan di Florida. Atau di tepi danau pegunungan Rocky Kanada. Itu juga boleh kan? Boleh dong. Kalau di sana aku bisa belajar dari pagi sampai malam, non-stop. Kenapa ini? Hah? Ini di mana? Taman Nasional Jasper, Kanada. Kamu mau tempat belajar yang begini kan? Tunggu, bukan itu masalahnya. Kenapa tiba-tiba kita ada di Kanada? Pasti alat itu ya? Tepat sekali. Alat wisata pemandangan. Alat ini bisa mengambil pantulan asli dari semua tempat yang ada di bumi. Jadi artinya tempat ini Kanada sungguhan. Di waktu yang sama. Lihat-lihat, dahan pohonnya goyang kena angin. Bahkan suara air mengalir sampai kedengaran. Kelihatannya airnya dingin. Awas Nobita. Yang diambil hanya pantulan pemandangannya saja. Tapi luas kamar masih tetap sama. Kalau begitu bilang dari tadi dong. Tapi udara panasnya belum berubah. Walau begitu, alat wisata pemandangan ini bisa diatur di semua tempat loh. Misalnya, tempat yang jauh sekalipun di kutub selatan. Wah, ini kutub selatan. Iya. Atau bisa juga di halaman rumah. Wah, hebat. Aku mau coba, boleh? Boleh. Aku mau lihat villanya Suneo. Kalau begitu, awalnya peta Jepang. Lalu pelan-pelan perbesar gambarnya. Oke, mengerti. Ternyata sekarang di Karuizawa sedang turun hujan ya. Tapi kok nggak basah? Kan aku sudah bilang ini cuma gambar. Oh iya. Nah, ini dia. Villanya Suneo. Villanya jelek, atapnya juga bocor. Bicaranya seperti biasa saja. Aman kok. Suara kita pasti tidak akan kedengaran. Tapi semua orang di sini bisa kita dengar. Oh, begitu. Villa ini benar-benar jelek, Doraemon. Kira-kira apa Suneo bisa belajar di tempat yang seperti ini? Hah? Mungkin dia di sana. Ada lagi. Dari tadi lebih banyak angkat-angkat meja daripada belajarnya. Kalau begini kapan selesainya? Ternyata tidak sama apa yang diceritakan kemarin. Tempatnya benar-benar nggak sesuai. Aduh, Mama, di sini juga banyak yang bocor. Suneo sayang, Mama punya ide bagus loh. Apa? Jreng jreng jreng, ini dia. Wah, ini praktis banget. Tapi kenapa aku malah dikasih payung, Ma? Buat apa? Ya untuk menahan bocor, apalagi. Bukan begitu, Ma. Kenapa Mama malah menyewa villa yang Karena kayak ini begini? yang harga sewanya paling murah. Kesal. Apa kamu lebih suka kalau kita pulang saja? Gak mau. Aku kan sudah terlanjur bilang sama teman-teman mau mengerjakan PR di villa. Mana mungkin kita pulang sekarang? Oh iya. Hai Suneo, gimana di sana? Bocor ya? Kamu tahu dari mana? Pasti susah ya belajar sambil pegang payung, tapi semangat. Kenapa Nobita bisa tahu keadaan di sini? Barusan Suneo kaget sekali loh. Tapi dia saja masih belajar walau sambil pegang payung. Bukankah malah dia hebat? Kamu juga harus seperti itu. Teman-teman yang lain sedang apa ya? Panas. Lihat itu Doraemon. Yang malas-malasan bukan cuma aku saja kan? Perbandingannya jangan ke Giant saja dong. Kalau begitu,
Nah, lihat, si Suka juga kok. Jangan mengintip orang lain terus. Memang aku keluarkan alat ini untuk apa? Iya, supaya aku kerjakan PR-ku kan. Kalau begitu, kenapa kamu masih belum mulai juga? Oh, aku tahu. Tempat yang alamnya indah dan tenang ada di tepi danau. Hah? Ke tempat yang pertama saja yuk. Ya, kalau begitu kenapa tidak langsung belajar saja? Nah, kalau begini aku baru bisa belajar. Ayo mulai. Akhirnya dia mulai belajar juga. Lebih baik jangan diganggu. Sementara biarkan saja dia sendiri. Gak bisa. Padahal suasananya sudah di alam bebas begini. Tapi tetap saja kepalaku berat. Aku gak bisa mikir. Hah? Doraemon? Doraemon! Mana mungkin aku bisa belajar di tempat begini? Pasti Nobita sedang serius sekali. Nobita, aku bawakan kue. Iya, aku mengerti. Nobita, lagi-lagi dipakai seenaknya. Doraemon, soalnya di tempat tadi banyak beruangnya sih. Namanya juga alam bebas, wajar banyak beruang. Lebih baik alatnya aku simpan lagi saja. Tapi aku serius mau belajar, tahu? Kalau begitu belajar yang jujur, bukan dipakai untuk nyontek. Hah? Tempat ini? Ini dataran tinggi di Swiss. Kalau di sini bagus kan? Iya. Lagi-lagi ada gangguan. Kalau begini gimana aku bisa belajar? Apa nggak ada tempat lain yang lebih sepi lagi, Doraemon? Itu, aku tahu. Sekarang di mana? Gurun Sahara. Kalau di sini tidak ada yang ganggu. Hewan pun tidak ada. Oh, benar-benar kosong. Semuanya cuma pasir. Untungnya kita tetap ada di suhu kamar kita. Kalau suhu asli di tempat ini, bisa-bisa kita sudah terpanggang. Nah, kalau di sini tidak ada yang ganggu, silakan belajar. Tapi warnanya kurang indah, membosankan. Tuh kan, masih mau protes. Iya, aku tahu. Dan kali ini aku akan mengawasi kamu, Nobita. Itu seperti bayangan orang. Ini kan di tengah-tengah gurun pasir. Seharusnya tidak ada orang di sini. Itu orang tersesat. Air. Air. Ini airnya. Loh, Ini kan cuma pantulan gambar, Nobita. kita harus bagaimana? Kita minta bantuan saja. Halo, ini situasi darurat. Aku butuh dokter dan ambulans. Tempatnya di mana? Di Gurun Sahara. Teleponnya ditutup. Sakit. Aku tidak sanggup. Bagaimana dong, Doraemon? Bagaimana ya? Aku juga bingung. Oh iya, pintu kemana saja? Kamu benar. Ayo cepat. Ya. Pegangannya lepas. Pintunya rusak. Kalau begitu balik-balik kamu. Dari sini bisa berminggu-minggu Terus tahu. bagaimana dong? Tunggu, ada pesawat. Hey, di sini. Lihat di sini. Aku di sini. Bagaimana nih pesawatnya nggak melihat? Apa ini? Kok tiba-tiba ada asap hitam? Ibu apa? Nobita, Ibu sedang buat ikan asap. Zaman dahulu kalau ada orang bakar ikan dengan cara seperti ini, lokasinya pasti ketahuan di mana. Itu dia. Ibu, aku pinjam ini sebentar ya. Tunggu Doraemon. Ini darurat, masalah nyawa seseorang. Alat pengirim barang yang ketinggalan. Siap, jalan. Ayo,
sampailah. Tamatlah sudah. Bagaimana? Ada tidak? Tidak, belum ada. Hah? Ada apa? Ini sulit dipercaya. Tapi ada orang yang bakar ikan di tengah gurun. Bakar ikan? Berhasil! Syukurlah. Jantungku sudah mau copot tadi. Sekarang ayo tentukan lagi tempat yang cocok untuk kerjakan PR. Sekarang aku berubah pikiran. Tempat yang pemandangannya bagus itu bukan tempat yang cocok untuk belajar. Lagi-lagi kamu cari alasan kan? Besok saja, nanti juga aku kerjakan. Baiklah, kalau begitu. Memang paling pas belajar di rumah Pak Guru, iya kan? Aku nggak mau begini, Doraemon.